Guys, balik lagi di Aldi Auliddin Channel. Dan kali ini kita ditemani oleh cewek cantik nih. Halo, ada siapa nih? Ya, saya Nida. Ya, dan kita saat ini ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR ya. Nida ngapain nih? Pengen ke PUPR nih? Jadi Nida tuh pengen tahu infrastruktur di Pandeglang tuh kayak gimana sih? Soalnya menurut Nida tuh jalan-jalan di Pandeglang ya masih banyak yang kurang bagus gitu. Gitu Jadi ya? makanya pengen tahu lebih lanjut ya. Tahu dari mana kalau jalan di Pandeglang itu? Banyak banget di media sosial kayak Instagram tuh bilang jalan di daerah ini masih rusak katanya. Oh gitu. Ini yang ngebangun jalan, makanya gitu. aku ajak ke sini ya, bahwa ternyata kan nggak mungkin juga kan Pandeglang itu semua jalannya rusak ya nggak? Ya nggak? Iya. Tapi banyaknya yang taunya rusak kan? Iya. Untuk itu kita langsung aja ya Nida ya. Nanti kita tanya-tanya ngobrol nanti sama kepala dinasnya. Udah kenal belum? Belum sih. Belum pernah masuk ke sini? Belum pernah juga. Ya udah kita langsung ajak ya. Nanti ketemu dengan kepala dinas PUPR dan juga jajarannya. Kita tanya ya, benar nggak sih Pandeglang itu jalannya rusak-rusak? Kita langsung aja ya, Mas. Oke. Assalamualaikum, Pak. Mau ketemu Pak Kadis, Pak? Sudah janji sih. Ya. Di mana, Pak? Di atas ya? Pak. Pak Kadis. Mau ketemu Pak Kadis, Pak? Oh, ada. Ada di atas ya. Di atas ya? Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol aja gitu. Siap. Ya. Di atas ya? Ya, enggak. Oke. Jadi ini kantor dinas PU nih ini. Waduh, lagi rapat kayaknya ya. Assalamualaikum. Waduh, lagi rapat nih. Aduh, mohon izin Pak, ngeganggu ini Pak ya? Enggak. Punten Pak. Apa dengan ya? Terima kasih. Dengan para Dadakan begini ya? iya. Oh, kaget jadi ini. Jadi gini Pak, ini saya kenalin dulu, ini Nida Pak. Oh iya. Ini adalah Pak Kadis, Iya. PU, Pak Asep. Terima kasih kunjungannya. Iya. Jadi Pak, Nida ini selalu berdialog dengan saya ya Pak, bahwa katanya gimana sih nih sebenarnya nih? Jadi tuh? gini, yang Nida tahu kan masyarakat Pandeglang tuh tentang infrastruktur di daerah kita masih banyak jalan yang kurang bagus, dan Nida juga sempat lihat di media sosial Instagram itu banyak banget masyarakat yang celotehan lah tentang jalan di daerah kita. Nah makanya datang ke sini tuh Nida mau tahu lebih lanjut dan nanya-nanya ke Bapak. Tapi gitu. sebelumnya Pak, kita juga pengen tahu dulu, PU itu ngerjain apa aja sih Pak sebetulnya gitu Pak? PU ya, Iya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu ya. Jadi kita melaksanakan urusan pemerintahan, bidang bina marga. Ini kabinnya ada semua Pak ya. Ade, kebetulan lagi rapat. Terus bidang pengairan SDA ya. Sesuai dengan Perda ya, Perda dan Perpu PSDA ya, pengairan ya. Terus kemudian tata ruang ya, ini kabin program, semuanya data ada di kabin program. Oh gitu Pak. Iya, semuanya. Jadi mau nanya apa aja ada lengkap. jadi artinya Pak, Lengkap. urusan bangun membangun di PU lah ya. Ya, bangun membangun. Iya, bangun membangun ya. Tapi yang menyatukan ini semua Pak Sekdi. Oh gitu. Jadi ini konduktor. Oh. Jadi luar biasa. Jadi mengerjakan selain jalan Pak, apalagi tuh Pak? Jalan. Nanti ya Pak program nih. Oh gitu ya. Jalan, jembatan, irigasi, bangunan gedung pemerintah. Gedung pemerintah. Dan tata ruang terkait dengan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi Nida banyak banget kerjanya ternyata Iya, ya. iya. Gitu Kirain selain fokus untuk di jalan aja, ternyata banyak juga. Banyak juga, irigasi juga tadi ya. Irigasi. Iya. Tapi itu gimana Pak kata Nida tadi tuh? Masa iya sih jalannya semua rusak, nggak ada yang bagus gitu Pak? Nah ini nanti kita ke lapangan ya. Kapan Setelah Pak? ini boleh sekarang juga. Oh, serius, Siap kan ya? Pak? Kenapa?
Serius? Iya, biar masyarakat juga tahu apa yang kita kerjakan kan gitu ya. Memang kalau dilihat capaian sih sudah melampaui sebetulnya, apalagi jalan ya. Pembangunan dari 2016 sampai 2019 selama 4 tahun ya. Itu sudah melampaui dari target capaian, dari target tuh. Jadi kan sebetulnya Pemda itu Nida ya, kalau kita kasih tahu ya, atau daerah. Jadi kan ada targetnya Pak, misalkan panjangnya yang target itu berapa Pak? Target itu 150 kilo. 150 kilo targetnya. Pembangunan infrastruktur jalan dari 2016 ya sampai 2019. Jadi setelah dijumlah di Renstra ya, di mana Renstra ini turunan RPJMD ya. Nah, ini 150 kilo sebetulnya. Target pembangunan. Yang realisasinya itu yang sudah kita bangun 230 km. Jadi melebihi ya, sebetulnya ya. Sebetulnya. Tapi kan tetap aja ya. Tetap aja. Makanya Pak Kadis mau ngajak kita kemana sekarang Pak? Boleh kita ke Cigelis ya. Cigelis itu? Cigelis Jalan Marapat Samara. Oh gitu. Kamu mau dikasih bukti nih sama Pak Kadis ya. Iya gitu. Jadi kita akan ke lapangan guys. Kita akan melihat jalan yang sudah dibangun Pak gitu. Sudah dibangun. Sudah beton Pak. Beton. Coba ya untuk kita. Gak apa-apa nih Pak. Enggak apa-apa. Lagi rapat nih. Enggak apa-apa. Siap nih ke lapangan. Oh gitu. Siap. Tahun depan apa sekarang Pak? Sekarang. Sekarang lagi nih. Oh iya. Iya. Oke deh Pak. Kita sih lengkap, mumpung lengkap. Siap. Lengkap nih. Oke deh, saya ngikut aja deh Pak ya. Saya ngekor lah dari belakang ya. Nanti Pak. Ya, sekarang Pak. Oke. Ayo sekarang. Iya Pak. Waduh, nggak nyangka. Pengalaman ini banget sih yang. Jadi pengalaman buat Nida juga nih ya. Ya. Memang jujur kita masih ada PR jalan-jalan yang rusak ya. Rusak berat masih ada. Masih ada sih. Tapi nanti kita ngobrolnya di sana, boleh ya? Boleh. Oke. Jadi asik lagi. Baik, siap. Ayo. Masih banyak loh Pak, kita udah diajak terjun langsung ke jalan. Waduh, iya saya juga terima kasih. Enggak Pak, Bapak. Ya. Yuk kita diajak. Oh iya. Jadi kita langsung ke lapangan ini hari ini. Iya. Gimana perasaannya nih? Nggak sabar sih mau lihat gimana jalannya. Iya, mungkin kan orang PU sendiri kan pengen ini ya apa? Pengen ngebuktiin ke kita. Ngebuktiin ke kita kalau bahwa jalan ini emang beneran udah bagus. Iya, dan saya rasa nggak fair juga loh kalau kita cuma ngelihat dari sisi buruknya aja. Mereka juga kan pasti akan bekerja nih. Iya. Jadi kita akan kemana tadi katanya? Ke Cigelis ya, Cigelis, oh ya, daerah Cigelis. Itu kotanya sih jalannya panjang banget, bahkan menurut info yang dapat ya, Ya. itu sampai 10 kilo lebih deh gitu, 10 kilo lebih. yang dibangun beton. Untuk itu kita langsung aja ya, jadi ikuti terus guys perjalanan kita untuk cek jalannya, cek lokasi infrastruktur jalannya ya. Ya. Kayaknya ini jalannya ya udah mulai sampai kita ya. Iya. Ternyata emang ini beton gitu ya, dan kayaknya jalannya panjang juga ya. Tapi mereka belum berhenti nih. Kita masih ngikutin mereka ya. Ya. Waduh.
Sampai juga nih. Ini ternyata benar-benar seriusan kita diajak ke lapangan itu ya. Iya, ternyata kita diajak ke lapangan bener nih. Waduh, luar biasa sekali. Dan tadi udah lihat beberapa jalannya juga, ya emang bagus keadaannya dan panjang banget ya. Panjang banget. Ini belum selesai kayaknya. Iya, belum selesai. Kita masih di pertengahan ini. Kita langsung aja ngobrol sama Pak Kadisnya. Pak, waduh, ini panjang juga jalannya. Panjang nih. Oke. Nida gimana? Iya, jadi Mau di sana? Di sini aja. Oh, boleh. Kita yang tempat Adam deh di situ tuh di jalan ya. Oke. Si meleleh. Iya, iya, iya. jadi ini totalnya berapa panjangnya, Pak? 13 13 kilo. Udah dekat belum? Belum ya? Ke Jalan Samara itu. Iya. Ke Samara, ke Desa Banyu Asih ya. Ini menunjang apa? Kawasan ekonomi khusus. Oh, Kak Eka. Bidang pariwisata. Sehingga menjadi prioritas penanganannya. Jadi 3 tahun anggaran berturut-turut kami konsentrasikan di sini salah satunya dari tahun 2017 ya. Ya. Oh ya, ini dengan Pak Kabid Bina Marga ya. Ya. Dan ini jadi duet ya, Asep Rahmat gitu. Rahmat. Kami Rahmat. Oke, jadi panjang jalan ini tadi berapa Pak? 13,4 kilometer. Dengan biaya berarti kurang lebih Sebenarnya sudah berturut-turut. Kita sudah ngebangun 10 kilo lebih ya yang udah tertangani. 1 kilo itu beton kita di angka 3 miliar kurang lebih. 1 kilo Beton itu 3 sampai 4 miliar tergantung lebar. Kalau yang ini kita kan 4 meter. ya. Kurang lebih 3 miliar per kilometernya. Oh, Gitu. tinggal kalikan aja ya. Ini Ya. berarti 12 kilo ya Pak Kadis ya gitu ya. Dan kenapa mesti jalan ini gitu ya Pak kira-kira? Ya, karena ini tutup ya. Nggak apa-apa, terus gimana Bapak aja lah. Karena ini merupakan pendukung kawasan strategis nasional udah dijelaskan ya. Tanjung Lesung menjadi kawasan pariwisata nasional. Seperti itu. Makanya kita punya kewajiban untuk membangun ini. Seperti itu. Tambah lagi ini juga kan menjadi penghubung untuk wilayah Cigelis di tengah itu menjadi kepada ruas jalan provinsi. Ya, itu ruas apa Pak itu? Tanjung Lesung Sumur. Tanjung Lesung Sumur, Nah, ya. ini menghubungkan antara jalan nasional di sana, di Cigelis, ke jalan provinsi sini. Seperti itu. Oh iya. Berarti kan dengan ini ya Pak, kalau dengan situasi pembangunan yang tadi dibilang Pak Kabid itu mahal ya. Iya. Berarti semua skala prioritas dong Pak berarti ya. Seperti jalan ini skala prioritasnya adalah penunjang jalan seperti itu kan begitu. Iya. Penunjang ke pariwisata. Jadi tidak semuanya mesti harus dikejar cepat gitu Pak. Artinya seperti itu mungkin ya. Kami pertimbangannya Pemda ya lebih ke kualitas, bukan ke kuantitas. Kalau kita ke kuantitas tentunya udahlah hot mic aja semua, Ya. murah kan ya. Iya iya. Tapi hot mic itu ya kekuatannya kurang dibanding beton. Nah, kalau beton ini kira-kira berapa lama, Pak, kekuatannya? Ini lebih lama beton itu. Beton itu ya bisa 5 sampai 10 tahun. Dimana apa pemeliharaannya juga lebih murah ya. Dan yang paling penting adalah disiplin pengguna jalan. Jalan ini kan ada apa tonase yang diizinkan. Iya. Jalan kabupaten ya. Paling tidak di sini sebetulnya 6 ton ya. 6 ton yang diizinkan. Tapi kenyataannya kan lebih ya. Iya, ada aja ya. 8, 12 Iya, iya. ya. Artinya dari kedisiplinan masyarakat juga ya. Iya, pengguna jalan ya. Ketika memang sudah dibangun, sama-sama pelihara betul Pak ya, gitu ya. Dijaga gitu. Jangan ya. teriak-teriak pas lagi rusaknya aja, mungkin gitu Pak ya. Iya, pastinya. Ya lagi rusak, minta giliran udah dibangun seperti ini, ya harus sama-sama dipelihara. Betul. Dari ketahanan airnya sendiri Pak, gimana Pak? Kalau dari beton, kalau dengan hot mix gitu Pak. Misalkan di hot mix kan di musim hujan aja langsung hilang gitu Pak ya. Kalau beton sih lebih enak mungkin Pak ya. Beton memang pembangunannya mahal. Iya. Pembangunannya mahal. Tapi tadi itu kualitas. Terus beton juga tidak sama dengan hot mix. Kalau hot mix drainasenya tidak terjaga, cepat hancur. Cepat sekali. Kalau beton ya lebih tahan.
Artinya kan tahan air ya. Berarti kan ini berapa kali pembangunan Pak tadi? 3 tahun berturut-turut. 3 tahun anggaran lah ya. Iya, 3 tahun anggaran ya. Artinya tidak mudah Pak ya. Iya. Untuk pembangunan semua. Kan sekarang begini Pak, Nida ya yang ditanyakan kan yang rusak-rusak ya, bukan berarti Pemda atau PU tidak ingin semua ini Pak. Iya, betul. Gimana tuh Pak? Ya kita punya prioritas. Jadi Pandeglang itu jalannya panjang. Nanti mungkin tambahkan sama Pak Ali atau Pak Kalis ya. Kita punya prioritas yang harus didahulukan dulu. Memang semua penting, tapi kan prioritas yang mana dulu? Prioritas adalah satu ke pusat-pusat pelayanan. Ya, ini kan pusat pelayanan juga nih di desa ini. Ya, bagaimana masyarakat sekitar sini bisa mudah ke pusat pelayanan pemerintahan. Kemudian pusat pelayanan kesehatan, ya, puskesmas, pendidikan. Selain itu juga untuk mendukung pusat kawasan strategis nasional. Ya, kalau ini kan jelas Tanjung Lesung ya, dan juga pusat pelayanan. Ya, itu yang menjadi prioritas kita. Tambah lagi itu ke daerah-daerah produksi pertanian. Nah, itu menjadi prioritas kita. Karena anggaran terbatas, nah kita pilih mana yang dulu nih, seperti itu. Gitu, oke. Saat ini kita bersama salah satu warga mungkin ya, salah satu mungkin penikmat jalan hasil pembangunan ya, hasil pembangunan. Tapi sebelum nanya ke perasaannya ya, ini ya kan. Iya. Tapi kan dia juga pasti mengalami berapa puluh tahun ya, ini jalan rusak. Tadinya jalan ini seperti apa gitu kan? Kalau diceritain sih sangat pedih. Sangat pedih. Kalau diceritain nggak bisa diceritain lah dengan ini. Pasti pada tetesan air mata itu pasti keluar. Oh iya, tadi belum tanya namanya. Siapa tuh? Oh iya, nama saya itu Jaja Miharja. Jaja Miharja. Sama aja. Apaan tuh gitu ya. Iya. Ya, gimana aja tadi ya? Lanjut lagi. Iya. Untuk Dari kecil di sini asli. Asli dari sini, saya lahir di sini. Pokoknya sampai sekarang sampai kerja di desa ya? ini. Alhamdulillah. Sekarang umur berapa? Umur saya 25. 25. Berarti dari 0 tahun 25 mungkin baru ngerasa sebagusnya nih jalan. Iya. Paling emang ada beberapa pembangunan paling hot mic itu paling kuatnya itu sebentar gitu. Sebentar, nggak nyampe setahun pun nggak gitu. Jadi dan di sini pun akses jalannya itu banyak truk angkutan kayu, Pak. Oh, gitu. Jadi kalau jalannya Jadi emang cepet lah kalau hot dari mic itu transportasi. cepet ambles gitu. cepet Makanya rontok lah gitu ya. apalagi di sini kan tanjakan itu ya. Banyak mobil yang tumpah kembali gitu. Iya. Jadi Pokoknya miris lah. jalannya rumah di mana rumah? Rumah di sini ada. Maju dikit deh, ada mobil nih. Soalnya kayaknya sekarang mobil bisa kenceng deh. Kalau dulu mobil pelan-pelan banget ya. Iya, pelan banget. Oke. Apalagi Nida mau nanya apa Iya, nih? jadi setelah jalannya udah bagus nih, harapan AA ke depannya kayak gimana? Perasaannya gitu. Iya, masyarakatnya kayak gimana gitu. Ya untuk harapan sih masyarakat bisa kerja sama dengan pemerintah setempat maupun daerah untuk merawat, untuk menjagalah supaya jalannya awet gitu kan. Badan jalannya alhamdulillah juga program kepala desa juga setiap hari Minggu atau sebulan sekali lah di hari Minggu itu mengadakan perawatan badan jalan setiap RT gitu lingkungan, Pak. Jadi alhamdulillah jalan pinggirannya itu kan selalu ini ya. Jadi alhamdulillah masyarakat antusias gitu, benar-benar apa ya namanya? Menikmati lah, ya. bahagia lah. Bersyukur, Iya gitu. Terus tentunya ini merupakan sebuah kebahagiaan kalau tadi ya. Bilang terima kasih dong sama orang PU. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada PU, pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Pandeglang yang telah memberikan sebagian dana untuk membangun jalan ke desa kami. Dan harapannya, dan ini juga belum selesai sebenarnya, Pak. Oh gitu ya. Iya, masih sepotong gitu, Pak. Mohon ditindaklanjut lah sampai ke desa Banyu Asih gitu supaya enak gitu. Sana cor, sini cor juga. Oke. Sampai tamat lah. Amin ya. lah itu. Baik, terima kasih Ajaja ya. Iya, siap. Sekali lagi selamat lah ya. Iya. Sudah bisa menikmati jalan bagus ya. Oke. Iya, mungkin dari masyarakatnya juga kan harus menjaga dan ikut untuk jalannya tuh harus tetap bagus ya, gitu. saling Harus memelihara lah Iya. gitu dengan Tadi jalan. juga udah saya sebutkan setiap sebulan sekali lah di hari Minggu itu suka ada Kebersihan. gorol lah, gotong royong
pembersihan badan jalan di rumput-rumputnya itu kan dibabat gitu. Oke. Terima kasih ya. Makasih banyak Kak Jaja. Dan sekarang kita coba ngobrol sama masyarakat ya. Oke. Kita tanya nih. Assalamualaikum. Salam. Aduh, Pak punten nggak ganggu nih. Dengan Bapak siapa? Ali Yusuf. Oh, bisa geser kita ngobrol di sini ya. Iya. Kayaknya ya. Nah, Pak Ali sudah berapa lama nih tinggal? Ini kampung apa sih? Kampung Karangbolong. Kampung Karangbolong. Tahun berapa nih Karangbolong? Kalau jalan ini udah lama Pak? Jalan Coran. Enggak, ke jalan ruas jalan ini. Dari dulu juga udah ada ya? Udah lama, udah puluhan tahun. Tapi baru bagus? Baru bagus sekarang. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Nah, Pakai bahasa Sunda beta? bahasa Sunda ada. Adanya. Aku pakai bahasa Sunda ya. Iya Pak. Kamu yang bahasa Indonesia nanti aku translatein. Terus perasaan aku mah ya Pak, tos aya jalan kieu. Atuh ngeunaheun Pak. Ngeunaheunnya nggak geleser gitu ya. Kendaraan-kendaraan teu ieu garuling gitulah. Oh, tadinya sok ngagaruling Pak. Garuling Pak, mobil motor ge. Ditanya-tanya, ieu mah ngeunah gitu ke arah sana gitu. Terus ngarebut berenai nama? Oh, ngarebut Pak, di dia sering bentrok gitu. Oh, gitu. Gara-gara jalan ieu pakai coran pan ngeunaheun Pak. Laju kumaha dibangun ngekebutan tadi bangun ya jadi tapi gitulah masyarakatnya artinya harus saling ngejaganya Pak ya. Iya. Bersyukurlah Pak ya. Syukur alhamdulillah ya Pak, sudah di sor ya alhamdulillah. Saya iya mah. Gitu. Sok belanja ke mana Pak mi belanja? Marapat, Panimbang gitu. Kapungkur sebelum jalan ini dicor lah ya gitu kan. Sabar lami eta ka ini, seberapa lama lah ya gitu ya ke depan gitu kan, sabar lami eta. Jalan ke Kapayun itu tempat Bapak belanja. pokoknya mah setengah hari ya kadi-kadi itu Pak. Setengah hari. Setengah hari. Pulang pergi setengah hari itu. Pulang pergi setengah hari. Bawa motor atau jalan? Bawa motor. Oh, motor saking ajurna eta jalan begitu Pak. Ajur warna jalanna. Pami ayeuna? Ayeuna mah wah paling ge sajam Pak. Enggak gitu. Lamun peureum teh mah nyaho nyampe begitu ya. Dari peureum ge enak lah motor. Ngenahan Pak. Aduh. Cuman ieu mah biayana lumayan ya Pak dicor mah gitu lah. Iya. Berapa aspal, aspal mah sabaraha. Tapi sering nggak osok di aspal oge kan? Ningali gitu. Sering. Cuman babari ajurnya Pak. Dari ajur paling 4-5 tahun. Jadi kan jalan udah bagus, Bapak sebagai masyarakat setempat di sini, jadi kita saling jaga dan untuk memelihara jalan juga, kan untuk kita juga gitu. Jadi enak semua ya Pak, saling ngajaga gitu. Jadi yang penting mah saling ngajaga Pak nya, artinya pami aya cai ngecembeng di sapuan lah gitu Pak nya. Ya sering ya, ayo minggu masak borol gitu Pak. Oh, sok gotong royong Pak nya. Gotong royong. Intinya Pak kumaha ya Pak perasaan akhirnya Pak. Pokoknya mah ngeunaheun Pak jalan bagus begitu. Jadi hatur nuhun ka pemerintah mana atas jalan ngeunah gitu dibangun. Kali itu saeutik deui cenah soalnya. Saeutik deui ngan itu wayahna ke pemerintah supaya gancang dibereskeun. Siap. Mudah-mudahan didangunya, dibereskeun nya Pak nya jalanannya karena kadi itu aya aksesnya ka lembur Pak nya. Kadi itu mah teh sae. Ka dieu ge sami nya. Oke, Pak nuhun Pak nya. Ya. Iya Pak, jadi sebenarnya jalan ini tuh wewenangnya siapa sih Pak? Karena masyarakat yang tahu kan kalau ada jalan rusak pasti ininya ada lagi yang salah gitu. Kan mungkin ada beberapa jalan ini tuh hak siapa gitu. Jadi memang di wilayah Pandeglang ini terbagi dari beberapa status jalan, namanya status jalan. Status jalan. Iya, status jalan. Ada jalan nasional, itu kewenangan Kementerian PUPR. Terus ada jalan provinsi, kewenangan Provinsi Banten. Kemudian ada jalan kabupaten, kewenangan Kabupaten Pandeglang yang kami tangani sekarang saat ini ya. Ada juga jalan poros desa ya. Poros desa. Ya, jalan poros desa itu sama kewenangan kabupaten, namun adanya di Dinas Perkim ya. Dinas Perkim. Jadi artinya masyarakat jangan gagal paham Pak ketika memang
melihat ini jalan rusak belum tentu itu punya Pemda gitu Pak, Iya, pemerintah daerah. betul. Belum tentu punya Pemda. Kan banyak juga jalan provinsi atau jalan nasional yang masih rusak gitu, atau sebaliknya juga begitu Pak Iya, ya. Artinya jangan betul, sampai gagal paham. Terbagi 3 ya kewenangannya Pak berarti. Iya, yang sudah ditetapkan nasional, provinsi, ya, kabupaten dan poros desa. Jadi ada 4 sebetulnya. Ada 4 yang memang khusus untuk Pemda itu 2, jalan kabupaten sama poros desa. Poros desa, Namun ya. poros desa ini baru ditetapkan tahun ini. Oh iya. Sebelumnya kan hanya jalan kabupaten saja. Iya. Baru tahun ini. Oke, Pak Kabid, berarti kan mengurusi jalan seperti ini, memang semua ditargetkan. Kalau misalkan cuma ngoutput aja kata Pak Kadis tadi ya, target itu bisa terlampaui atau bisa beres nggak Pak semua jalan gitu Pak? Kita kan membangun jalan itu tidak melulu beton ya. Iya. Kita juga lihat tanah dasar. Kalau tanah dasarnya memungkinkan untuk hot mix, ya kita hot mix. Kalau tanah dasarnya kualitas tanahnya rendah, kita usahakan beton. Jadi untuk menyelesaikan semua jalan yang rusak, kita tentunya harus bertahap. Karena keterbatasan fiskal kita mungkin. Gitu. Jadi sebenarnya intinya mah bersabar aja lah dulu ya gitu ya. Ya, kita berusaha keras. Iya. Jadi tinggal berapa lagi tadi Pak? Lupa. Kalau jalan kabupaten itu ada 723,03 km. 723,03 km dengan jumlah ruas 233 ruas. Nah, selama 2016 sampai 2019 kita sudah mengerjakan 233 km. Nah, sisanya ini tinggal yang rusak dan rusak berat. Nah, berdasarkan hasil survei dari tim bidang-bidang marga yang menangani jalan, tinggal 205,9 km. Oh, sedikit lagi dong ya. Kalau kita hitung ke belakang, Ya. sebetulnya 3-4 tahun selesai. Apalagi ada keinginan percepatan ya, percepatan pembangunan dalam rangka menuntaskan jalan kabupaten. Jadi selama 4 tahun, 230. Iya. Sekarang kan sisanya 205,9. 230 itu kita kena bencana loh. Ya dicampur Bencana lah. tsunami 22 Desember 2018. Sehingga penganggaran di 2019 ini terganggu karena penanganan tsunami dulu. Gimana kalau mulus-mulus aja Pak ya? Kalau mulus saya kira lebih lebih dari 230. Oke. Ini mau kemana lagi nih Pak setelah ini? Oke, masih ada. Mau diajak lagi kemana nih Pak? Siap, masih. Ada jembatan satu lagi. Oh, ada jembatan guys. Sebetulnya banyak nih harus kita tinjau karena waktu juga ya. Iya benar. Coba kita nanti lanjut ke Jembatan Cikupaeun. Cikupaeun. Iya, Di mana itu Pak? Di Kecamatan Sindang Resmi. Ya udah guys, ikuti terus Aldi Awaludin Channel bersama Dinas PU. Kita ke jembatan. Dah. Jadi petualangan kita akan berlanjut nih kayaknya. Iya, tadi si Bapak bilang kita mau diajak ke jembatan itu katanya. Iya. Yang menghubungkan antara desa. Iya, jadi kita akan ke Sindang Resmi guys. Kecamatan Sindang Resmi, dan jembatan ini namanya jembatan Cikupaeun. Katanya sih ini jembatan ya cukup Besar gitu ya. besar. Ini belum lihat ya dan belum pernah ke sana. Apa sih tidak cerita? Kayaknya Pak Kadis dan jajarannya benar-benar ingin ngasih lihat ya Semangat untuk ngasih lihat ke kita juga. bahwa ternyata selama ini memang Ada bukti nyata gitu. ya pembangunan di Pandeglang gitu kan. Katanya sih jembatan yang dibangun juga melebihi target ya, dari sekian ke sekian. Nanti detailnya kita tanyain aja di lapangan seperti apa ya. Ini kita dari Cigelis tadi loh, Iya, dari Cigelis. sambung ke Sindang Resmi ini cukup jauh ya. Lumayan jauh ya. Tapi nggak apa-apa nih Nida diculik seharian ya. Gak apa-apa, justru itu beda juga kota Penggelan.
Guys, kali ini kita berada di Jembatan Cikupaeun. Jembatan yang kalau kita lihat cukup panjang juga ya, bahwa ini telah dibangun oleh Dinas PUPR atau oleh pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang. Jembatan yang katanya panjangnya adalah 25 meter ya. Dan kalau kita lihat nanti ada gambar juga nih bahwa sebelumnya tidak seperti ini. Ini menjembatani antara Sungai Cikupaeun juga namanya ya. Nanti langsung aja kita tanya ya ke Dinas PUPR pembangunnya tahun berapa dan sebelumnya seperti apa, anggarannya juga habis berapa kan ya. Oke, langsung aja kita tanya-tanya dan ngobrol ya. Yang dulu rusak ya Pak? Iya, betul. Dulu kondisinya kayak gimana Pak? Waduh, dulu sangat mengkhawatirkan ini. Kalau nggak dibangun, khawatir ambrol ya. Jadi Ini luasnya sama kayak gini juga, sebesar gini? awalnya lebih sempit. Hebat, nggak selebar ini. Paling kayak cuma untuk akses motor atau mobil juga bisa lewat? Ya, kalau sekarang kan 7 meter ya. Dulu 5 meter. Dan 5 meter. lebarnya ya. Lebar ke sini ya. Jadi kita juga sekarang dengan Pak Kabid Program nih guys ya. Mungkin lebih tahu anggarannya dulu seperti apa gitu Pak ya, di dokumentasinya di sini ya Pak Andri. Iya. Ada semuanya. Jadi Pak Andri dulu ini jembatan ini tadi cuma 7 meter. Berarti orang kalau lewat berarti antri dong ya? Seperti itu, ganti-gantian gitu. Sebenarnya kalau dibilang antri enggak, cuman memang kondisinya memprihatinkan. Terus gelagar atau pondasi bawahnya itu lebih kecil. Jadi ketika ada mobil roda 4 yang lewat itu kayak jembatan goyang. Nah, akhirnya masyarakat mengusulkan lewat musrenbang, didukung oleh pemerintah daerah dan kebetulan anggarannya ada. Kita coba bangunkan. Ini dibangun tahun 2019 kemarin. Oh, ini baru 1 tahun? Betul, baru posisinya? 1 tahun. Jadi masih catnya juga masih awet. Oh iya benar. Dan ini menghubungkan antara 2 kecamatan, Kecamatan Munjul dan Sinang Resmi di sebelah sana. Anggarannya berapa ini Pak kalau boleh tahu ya waktu itu? Mau diganti ceritanya nih. Totalnya itu sekitar 4,5 miliar. 4,5 miliar. Oh, cukup besar sekali. Lumayan kan, hanya ngebangun jembatan sebesar ini aja 4,5. Iya. Bisa dibeliin kalau beli kerupuk bagaimana itu? Iya Pak, jadi yang kita lihat kan luas Pandeglang nih luas banget ya, dengan dari pekerjaan jembatan, terus infrastruktur jalan. Nah, kira-kira anggaran dari Pemda untuk ke PU itu sesuai nggak Pak? Mengenai anggaran ya. Anggaran kalau kita lihat capaian aja dulu ya. Iya, Capaian kinerjanya tadi saya bilang untuk jalan itu 130 km. Terus kemudian realisasinya 150 km. Realisasinya itu 230. Iya, lebih. Berarti kan melampaui target. Ya, melampaui target, sehingga perhatian anggaran untuk jalan ini dari Pemda luar biasa ya. Karena contohnya melebihi target kan ya, melebihi target ini. Buktinya sudah melebihi target sebetulnya. Nah, itu. Namun ya kemudian untuk ke depan ya, untuk ke depan ini kita selama 4 tahun 2016, 2019 mengerjakan 230 km ya. Terus sisanya yang rusak sekitar 206 km. Nah, dengan normal aja sebetulnya bisa 4 tahun ya. Iya, 4 tahun. Walaupun di 4 tahun itu ada tsunami sebenarnya. Ada tsunami ya. Ada tsunami. Nah, apalagi dilakukan percepatan pembangunan. Oh, artinya bisa lebih ngegas dong ya? Bisa ngegas, gaspol. Lebih gas. Iya. Kalau dilakukan percepatan pembangunan bisa 3 tahun tuh tuntas jalan kabupaten. Kan begitu ya. Nah, tinggal bagaimana nanti saya yakin Pemda ya Kabupaten Pandeglang punya komitmen yang kuat. Ya, seperti halnya daerah kota kabupaten yang lain. Saya yakin karena infrastruktur jalan, terutama jalan kabupaten sebagai domain kami ya di PUPR, ini kalau tuntas itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Berarti nilai ekonomisnya ada. Dan jujur Pak ya, kalau saya lihat
Misalkan dari jalan tuh dari perapatan Munjul ya sampai sini. Ini kan panjang sekali ya Pak. Sekilas saya melihat bahwa ini jalan provinsi gitu kan, karena hampir sama dari tadi kita Panimbang Angsana ya. Lebar jalannya pun hampir sama ya dengan Panimbang Angsana. Artinya secara kualitas dari sebelumnya kita mengalami peningkatan dong Pak. Betul ya? Betul. Ya. Jadi artinya masyarakat pun harus merasa bersyukur kalau menurut saya ya gitu nih gitu ya. Karena walaupun di ujungnya belum beres tuntas gitu Mas. Nah pertanyaannya adalah yang seperti ini Pak, kan kita karena keburu nggak ada waktu aja ya gitu. Yang seperti ini banyak atau sedikit nih Pak jalan? Banyak sekali sebenarnya. Ya, seperti ruas yang menyambung ruas ini, seperti ruas Kelapa Nunggal, Ya. Cangkapawarna, kemudian sampai sini, Indang Resmi, terus sampai sini lagi, Ya. Bojong Manik. Nah itu juga panjang itu. Belum lagi yang Curug Langlang, Ya. Unjuk Curug Langlang juga panjang. Tambah lagi nanti di selatan itu ada Padali, Pasir Nangka, Sukajadi, Curug, masih banyak. Yang panjang lebih panjang dari ini. Sumur Taman Jaya juga sudah ya? Sumur Taman Jaya sudah. Itu juga panjang 14 km. 14 km. Tinggal 3 kilo lagi. Sebenarnya kalau kita melihat yang ada di media sosial apa ya, terutama jalan-jalan rusak itu, ujungnya mah atau di katakanlah di MC0-nya mah sudah dibangun Pak. Misalkan seperti itu. Sudah ya, tinggal meneruskan, Ya, menyelesaikan gitu kan Pak ya di awalnya. Jadi gitu. gini ya, karena kan masing-masing kecamatan, masing wilayah utara, tengah, selatan ingin semua merasakan pembangunan. Nah, sementara kita anggarannya sangat terbatas, sehingga makanya ada yang ini sedikit lagi, Sumur Taman Jaya sedikit lagi, ini juga sedikit lagi, seperti itu. Ya, tinggal menyelesaikan ujung-ujungnya. Dicicil ya. Kredit gitu lah. Iya. Yang jelas kami sudah melihat buktinya lah. Nah, terakhir juga nih Pak, buat Bapak. Kan ada juga yang kadang mengeluh nih ya. Misalkan ada usulan. Mekanismenya seperti apa sih Pak ketika jangan sampai ada asumsi bahwa percuma ikut musrembang, musdes gitu kan, ketika diusulkan tidak sampai gitu kan Pak. Bagaimana jawaban Bapak nih ya? Sebenarnya kalau untuk usulan semua kita upayakan bisa ditampung. Karena kan sebenarnya dalam perencanaan pembangunan itu ada aturan-aturan yang harus diikuti. Seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Terus kita juga ada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Mana aja kewajiban kabupaten, mana kota, mana provinsi, mana pusat. Terus ada turunannya lagi peraturan pemerintah terkait dengan perencanaan, diturunkan lagi dengan Permendagri. Itu tentang perencanaan juga. Dan di kita kebetulan di Kabupaten Pandeglang ini punya Perda SP3D. Apa itu, Perda Pak? nomor 1 tahun 2016. Itu perubahan terhadap Perda nomor 7 tahun 2010. Tentang sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Nah, di dalam sana itu sudah dijelaskan bahwa urutan-urutan perencanaan itu dimulai dari musrenbang desa. Nah, itu biasanya dimulai di bulan Februari. Jadi semua kepala desa menampung aspirasi dari RT, RW, masyarakat atau siapapun itu di desa tersebut. Mana sih yang mau dijadikan prioritas untuk ditangani? Nah, dari sana mereka mengambil poin-poin mana saja yang akan menjadi prioritas. Nah, itu nanti dilanjutkan dibawa ke musrenbang kecamatan. Nah, nanti di musrenbang kecamatan ini digodok lagi untuk kecamatan kita kira-kira mana aja yang mau jadi prioritas. Nah, setelah itu dibawa lagi ke musrenbang kabupaten atau musrenbang FKPD kabupaten. Dari sana dibahas lagi dari 35 kecamatan mana yang menjadi prioritas. Karena dalam perencanaan itu kita harus juga melihat ada poin-poin yang harus kita amankan. Pemerintah pusat membangun kabupaten kota ada tujuannya. Jadi ketika mereka membangun, contohnya kita punya PSN, Proyek Strategis Nasional, Jalan Tol Serang Panimbang. Itu harus didukung oleh pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Betul. Nah, akhirnya pemerintah kabupaten juga harus mensupport jalan-jalan yang menuju akses ke exit-exit tol tersebut. Kemudian kita juga punya KSPN Tanjung Lesung, kawasan strategis pariwisata nasional.
yaitu kayak Tanjung Lesung yang tadi mungkin Akang Eteh lihat. Jalan Marapat Camara itu salah satunya yang jalan kabupaten yang mendukung ke kayak Tanjung Lesung. Jadi ketika kita ngebangun, pemerintah daerah itu punya targetan-targetan mana yang harus didahulukan. Jadi bukan berarti ketika animo masyarakat yang ingin mengusulkan tolong dong dibangun ruas jalan ini. Tapi kita juga harus menyadari bahwa kemampuan APBD Pandeglang itu terbatas. Akhirnya kita harus punya skala prioritas seperti tadi. Jadi kami mohon masyarakat juga bisa bersabar. Dan seperti tadi bekerja sama dengan pemerintah. Jangan sampai jalan yang sudah dibangun dengan mahal-mahal seperti ini karena nggak dirawat rusak. Sementara ketika merindukan jalan ini dibangun sampai belasan tahun seperti tadi, pengorbanannya sia-sia karena tidak dirawat. Oke, wah cukup jelas sekali ya. Luar biasa, nggak salah jadi kabit program ya. Iya, betul. Malu. Oke Pak, nanti kita akan tanya juga ya kalau ada masyarakat nih Pak ya, pengalamannya nih ya gimana nih tentang jalan di sini. Intinya seperti itulah Pak ya, bahwa tegas sekali dikatakan bahwa tadi oleh Pak Kabid bahwa skala prioritas gitu. Skala prioritas. Kecuali uangnya udah banyak banget ya Pak ya. Karena kan kebutuhan beda dengan keinginan ya. Keinginan semua pengen dibangun, tapi kebutuhan mana sih yang lebih paling butuh itu yang harus menjadi. Dan sepertinya juga Dinas PU pengennya semua kan Pak ya? Iya. Kalau pengennya semua, kalau ada uangnya pengen semua pasti. Tambah lagi mungkin gini Pak Andri ya, dan Perda SP3D kita ada 3 unsur kali ya. Ada 4 unsur ya terkait dengan perencanaan ini. Jadi bukan hanya pemikiran kita, ada perencanaan teknokratik yang sifatnya top down ya. Kita yang memikirkan secara teknis ya. Kemudian ada yang tadi Pak Kabid sampaikan perencanaan mulai mekanisme bank itu partisipatif top down ya. Dari bawah maksudnya bottom up, dari bawah ke atas di masyarakat. Kemudian ada yang ini politis, pokir ya, pokiran anggota legislatif. Masuk janji-janji kepala daerah, visi misi beliau, Mana? Nah itu maksudnya ke politis. Oke. Seperti itu. Nah kayaknya ada yang melintas nih guys. Kita bukan mau nanya surat-surat enggak. Izin Pak, sebentar, punten ini Pak. Mohon maaf nih nggak ganggu ya. Kita akan nanya-nanya nih masyarakat nih. Bapak namanya siapa? Salman. Bapak Salman dari desa mana? Kecamatan? Dari desa ini. Bojongmanik ya? Desa Bojongmanik, Kecamatan Sindang Resmi. Oh. Pak, sebelum jembatan ini dibangun, memang kondisinya mengkhawatirkan? Mengkhawatirkan, Pak. Jadi tadinya seperti gimana nih Pak? Ini tadinya berapa lama belum dibangun Pak? Sudah jadi tahun berapa gitu? Ya sekitar 5 tahunan. 5 tahunan? Yang udah rusak itu. Sekarang mah ya udah dibangun mah ya nyaman. Kerasa ya? Nyaman. Dan jalan juga Pak dari mulai muncul ya Pak ya? Iya. Sudah enak ya Pak? Ya enak. Awalnya? Awalnya mah jelek. Kalau dari kampung Bapak mau ke sana berapa lama? Kalau dari kampung saya ke mana Kang? Ke Munjul lah gitu, ke pasar. Ke Munjul ya sekitar setengah jaman kalau belum dibangun mah. Kalau sekarang? Kalau sekarang paling 10 menit. Gimana nih Pak perasaannya setelah dibangun? Perasaan mah ya udah nikmat ini bagi desa Bojongmanik. Harapannya jalannya kan belum selesai ya? Iya belum datang ke Sindang Resmi. Oh pengennya Pak? Pengennya mau. Oh gitu. Mau datang. Tapi kalau dilihat dari ujung sini sebenarnya tinggal sedikit lagi Pak ya? Sedikit lagi, tinggal 2,5 kilo lagi. 2,5 kilo lagi ya. Ke kecamatan. Oke deh. Jadi intinya mah nuhun lah gitu ya sudah di. Oh, tuh lain nuhun ditambah. Terima kasih. Baik. Ngapunten nih Pak ya nggak ganggu ya? Nggak apa-apa. Oke, mangga Pak dilajeng lagi ya. Iya Pak, kayaknya Nida sama Kang Aldi juga udah puas ikut jalan diajak sama Bapak untuk lihat-lihat semuanya. Terus jadi kayaknya inilah ya bahwa buktinya seperti ini gitu Pak. Maksud Bapak kan seperti itu ya, bukan betul. bukan kita sekedar ngobrol cuma di kantor gitu. Iya. Makanya saya ajak ke lapangan tadi. Saya membuktikan ini domain PUPR itu jalan kabupaten. Iya. Yang rusak-rusak mungkin kami juga mengakui banyak ada jalan poros desa ya. Dan memang bukannya domain tapi bukan domain PUPR tapi domainnya OPD yang lain, tapi masih kewenangan bertahap nanti bertahap. Ya intinya jadi masyarakat
Tadi beberapa kali disampaikan oleh bapak-bapak tadi ya. Sabar. Sabar. Dikit lagi gitu ya. Insya Allah. Sabar. Baik Pak. Terima kasih nih Pak Asep ya dengan jajaran. Iya sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita liput hari ini dapat menjawab rasa penasaran masyarakat ya Pak ya. Iya. Ini kan kalangan milenial jadi tahu nih. Iya. betul. Jadi kalau tidak semuanya jalan di Pandeglang jelek-jelek, tapi justru banyaknya bagus sebetulnya kan gitu. Ini baru segini 2, apalagi yang lain tadi disebutkan ya. Baik, terima kasih ya Pak Asep sekali lagi, bapak-bapak ya. Ya mudah-mudahan kerja keras bapak-bapak menjadi pahala ya Pak. Amin ya Pak. Baik, guys, kayaknya cukup jelas ya. Iya, cukup jelas banget. Cukup memuaskan. Kalau seharian kita sudah ikut. Dari mulai mana tadi? Dari Cigeli. Dari Cigeli, ruas jalan Marapat. Ditambah ini bonus di kita deh. Bonus jembatan di Bojong Manik ya, jembatan Cikupaeun. Jadi seperti itu ya kesimpulannya Nida dan juga teman-teman milenial juga, bahwa masyarakat juga bahwa kita harus sabar dulu, dan mungkin dari Dinas PU juga lebih fokus ke kualitas jalannya gitu. Kesimpulannya adalah kualitas yang akan dikejar. Kalau sekedar hot bike aja mungkin sudah selesai semua ya. Sudah beres dalam 4 tahun atau 5 tahun ini. Tapi kan kita kerasa kan. Iya. Tadi jalan dari mulai sana ke sini, wah. Udah bagus banget. Bagus banget gitu kan. Dan ini beton semua. Dan pastinya akan lebih awet. Jadi seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih udah mengikuti channel kita, dan Nida thank you udah gabung ya. Sama-sama. Jadi pengalaman ya. Iya. Jangan lupa like and share, subscribe juga channelnya Aldi Awaludin. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Dinas PUPR yang sudah memfasilitasi kami, dan juga pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang yang terus senantiasa membangun Kabupaten Pandeglang ya menjadi lebih baik lagi. Ada kata kami, saya Aldi dan saya Nida harus pamit ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.